Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haidarullah dengan NRP 006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab pertama mengenai pengenalan dasar geologi, dasar-dasar tektonik lempeng, dan konsep. Untuk menuju ke beberapa sub yang akan kita bahas, tapi sebelum itu perlu diketahui, itu sebagai pengantar, ya, bahwasanya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sudah seharusnya kita memiliki rasa yakin kalau kita biasa sebut dengan iman. Percaya dengan semua yang telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, termasuk bumi yang kita singgahi selamanya sebagai manusia berada di bumi. Dan kalau kita sudah mulai membahas bumi, ini sangat berkaitan dengan namanya geologi. Ya. Geologi sendiri ini adalah ilmu yang mempelajari bumi. Ya. Ya. Jadi siapa yang membutuhkan geologi? Tentunya semua yang ada di dalam permukaan bumi. Manusia-manusia ini sangat membutuhkan yang namanya seorang geologi. Karena kenapa? Ahli geologi ini, pemahamannya ini perlu karena untuk eh, pemahaman dalam mitigasi kebencanaan alam. Salah satunya. Karena kalau kita membahas bumi itu sangat erat dengan yang namanya peristiwa kebencanaan alam. Nah, kebencanaan alam ini menunjukkan bahwa bumi itu tetap hidup. Ini yang seperti dikatakan oleh beliau, Bapak Amin, itu pertemuan yang lalu, yang menandakan bahwa bumi itu tetap masih hidup ya, kalau memang dan alam terus terjadi. Jadi bumi ini telah menyediakan banyak hal ke kita. Dari hal positifnya termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya, ya. Lalu apa yang dihasilkan, nah, bahkan alam yang indah ya, sungguh menunjukkan. Tapi terkadang sebagai manusia itu serakah. Keserakahannya itu membuat pemanfaatan sumber daya alam itu dilakukan secara berlebihan ya, atau tidak memenuhi ketentuan. Eksploitasi yang ilegal, liar, izin, itu selain melanggar hukum juga melanggar. Oh, bukan melanggar, merusak bumi ya. Tidak menerapkan prinsip save the earth itu namanya. Oke, di sisi positif bumi yang dapat menghasilkan berbagai hal, bumi juga memiliki eh, negatifnya, bisa saya katakan potensi dalam kebencanaan alam seperti gempa bumi, longsor, tsunami, ya. Tapi walaupun itu negatif, kita bisa ambil positifnya. Karena kenapa? Ya, karena menandakan bumi tetap hidup, ya. Dan dampak setelah terjadinya bencana tersebut, seperti ya saya katakan gunung berapi atau gunung meletus gitu ya, itu nanti akan menghasilkan batuan-batuan dari gunung berapi itu ya, yang keluar dari endapannya. Ini salah satu manfaat yang bagus kalau kita ambil sisi positif. Nah, ketika kita melakukan uh, pemanfaatan sumber daya alam dari yang dihasilkan bumi, ini penting ya namanya adanya protecting the environment, menjaga lingkungan. Karena kenapa? Menjaga lingkungan itu diperlukan karena seiring pemanfaatan sumber daya alam, pengambilan itu harus diimbangi keseimbangan lingkungan, dijaga dengan contohnya tadi ya, dengan melakukan eksploitasi yang sesuai ketentuan ya, pemanfaatan sesuai ketentuan ya, tidak sembarangan. Itu merupakan salah satu contoh, dan juga em, menerapkan ya dari mitigasi seorang ahli geologi tadi, kita manfaatkan seperti untuk mitigasi longsor bumi ya. Sekarang sudah sering kali ada yang namanya sosialisasi untuk eh, mitigasi bencana alam di berbagai desa yang memiliki potensi mungkin rawan longsor, rawan terjadi gempa bumi yang dilewati eh, sirkum dan Mediterania, Mediterania ya, ya.
terutama yang di area hmm, Indonesia bagian atas itu ya, bagian uh, seperti Sulawesi ya, itu yang dekat dengan daerah Filipina itu seringkali uh, ada yang namanya gempa bumi. Tidak hanya di selatan Jawa atau daerah Jawa sini saja. Karena pada dasarnya Indonesia memang negara kepulauan, negara yang memiliki banyak gunung api, jadi otomatis memiliki potensi untuk gempa bumi ataupun gunung berapi yang meletus. Ya, oke, untuk uh, menjaga lingkungan itu penting. Dan perlu kita ketahui bahwasanya uh, menghindari bahaya dari kebencanaan tersebut itu merupakan bagian dari yang akan kita bahas, yakni avoiding geologic hazard, ya, menghindari bahaya geologi. Jadi yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara menghindari ya dengan melakukan mitigasi ya dari badan terkait kebencanaan ya. Itu bagaimana kita melakukan sosialisasi, oh nanti mitigasinya seperti ini, lari ke kawasan yang terbuka ya, misal gempa bumi gitu ya. Kalau tsunami itu nanti ke daerah yang lebih tinggi gitu. Itu merupakan contoh saja. Dan sebagai pengantar sebelum kita memasuki ke sistem bumi ya, sistem bumi. Sebentar. Sebenarnya perlu kita ketahui bahwa sistem bumi adalah sistem bagian kecil dari tata surya yang besar. Karena sistem bumi sendiri itu termasuk kecil. Kenapa? Kita ketahui sistem bumi itu ada beberapa ya, seperti ya, atmosfer ya. Atmosfer itu gas yang menyelimuti bumi, terus ada hidrosfer, itu air di permukaan laut, terus ada juga biosfer. Biosfer itu eh, sisa makhluk hidup itu yang sudah mati, ya, yang pernah hidup ya, fosil-fosil ya, kan, berarti itu biosfer. Terus ada juga geosfer ya kalau misalkan, ya, geosfer. Geosfer ini batuan, batuan. Oke. Dari sistem bumi tersebut, uh, keempatnya sistem bumi dari atmosfer, hidrosfer, biosfer. Biosfer ini berinteraksi menghasilkan tanah, ya. Tanah hasil dari interaksi dari keempat itu. Lalu kita lakukan ini eh, tinjauan ya, tinjauan umum geologi fisik, konsep penting ya, and overview of physical geology, important concept. Jadi bumi ini divisualisasikan sebagai mesin raksasa yang dijalankan oleh dua, ya, ini sebagai poin pentingnya, dua mesin panas internal dan panas eksternal. Nah, panas internal ini digerakkan oleh dari dalam bumi, menuju ke atas, permukaan atas, dan mesin panas eksternal itu adalah dari sistem tanah surya, ya, cahaya matahari yang dimana itu membantu uh, dalam sirkulasi atmosfer ya di laut ya. Oke. Saya tampilkan saya tampilkan sebagai contoh saja ya. Nah, saya tampilkan ini uap Teko ya, contoh mesin panas sederhana ya. Sebuah lampu lava dipanaskan dari bawah dan naik, lalu juga kincir yang dipegang ya, gitu. Terus berputar, mengubah energi panas menjadi energi mekanik ya, itu. Oke, lanjut mengenai proses internal, cara kerja mesin panas internal bumi. Jadi mesin panas internal bumi ini bekerja karena bahan panas dari dalam bumi ini bergerak menuju permukaan dingin ya. Oke,
Di sini dijelaskan bahwasanya batuan yang berada jauh di dalam bumi dan sangat panas itu naik perlahan ke permukaan, sedangkan batuan yang kurang dingin di dalam permukaannya akan turun ya, turun ya, tenggelam ke bawah. Oke. Itu termasuk bagian uh, penjelasan dari batuan yang di permukaan tenggelam dan di atas yang tenggelam, yang di bawah naik. Dan kalau mau kaitannya dengan batuan, ini penting yang namanya keseimbangan, yaitu penyesuaian dengan kondisi lingkungannya masing-masing, ya kan? Bentuk jenis-jenis batuan. Itu nanti akan kita bahas. Tanya mengenai interior bumi. Interior bumi ini eh, intinya dibagi menjadi tiga. Ini kerak, mantel, dan inti. Mantel ini itu memiliki lapisan yang paling tebal ya dari kedua tadi. Kerak-kerak itu sangat tipis, pernah disinggung oleh oleh Bapak Ayi dalam mata kuliah pengantar teknik fisika juga menjelaskan bahwa kerak itu sangat tipis dan lapisan kerak, batas antara lapisan kerak dan mantel itu ada yang namanya lapisan membu. Di bab selanjutnya di bab 2 nanti kita akan juga menemukan pembahasan seperti itu. Nah, di sini yang perlu menjadi fokus adalah kerak di bagian dan bagian paling atas mantel itu kaku dan itu sebutannya adalah litosfer, dan sedangkan eh, mantel paling atas yang mendasari litosfer, di setelah litosfer itu ada yang namanya astenosfer, dan itu lapisannya itu lebih halus ya, lebih lunak. Sempat saya singgung di awal tadi mengenai energi yang dihasilkan dari dalam bumi yang menimbulkan gempa, itu disebut dengan gaya tektonik. Gaya tektonik. Saya jelaskan kembali juga ya. Sini saja kalau gitu ya. Nanti kita kembali. Gaya tektonik ya. Lalu baru kita masuk ke teori lempeng tektonik. Nah, ini lempeng tektonik itu termasuk dari teori ya, sebelum dari teori. Nah, ini dia. Eh, Bisa kita visualisasikan dan kita amati bersama. Sebenarnya ini adalah visualisasi dari kerak ya. Mantel paling atas sampai kerak ini namanya litosfer. Tapi di sini ada lapisan batasan antara kerak dan mantel namanya lapisan muka. Ya, ini jari-jarinya 6.370 kilo. Oke, jadi bisa disimpulkan ada disinggung di pertanyaan nanti itu apakah tektonik ini termasuk teori, hipotesis atau apa gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa tektonik merupakan teori. Nah, jika kita sudah masuk ke lempeng tektonik ya, ini sangat erat kaitannya pergeseran ya. Pergeseran, pergeseran itu terjadi di sepanjang uh, batas lempeng. Batas-batas itu terbagi menjadi tiga ya. Ada batas divergen ya, batas divergen, konvergen, dan batas nih transform ya, mengubah. Ya. Batas divergen yang melibatkan dua elemen yang berbeda satu sama lain ya. Langsung saja kita langsung visualisasikan di sini contoh yang mudah dipahami. Nah, ini merupakan gambar dari lempeng dunia dan tiga jenis batas lempeng. Kalau ini konvergen, ini divergen, ya, ini bisa dilihat kalau konvergen. Kalau divergen ini lebih kepisah ya artinya. Ya, kalau ini eh, adanya subduksi ya, zona terbentuk zona subduksi. Nah, kalau ini secara vertikal ya, untuk transform ya. Oke. Dan batas di sini, oke. Dalam batas konvergen itu terbagi menjadi konvergen samudra benua ya, ya, yang saya sebut tadi zona subduksi.
Dan ada konvergen lautan samudra, benua, ya. Samudra, benua, samudra benua. Ini kita juga jelaskan melalui gambar ini ya. Terlihat bahwasanya kalau samudra itu pergerakannya ya eh, lebih lebar ya. Kalau lebih lebar yang benua. Bisa diamati bersama dari sini. Terbentuknya batuan-batuan juga dari sini. Yang dimana tadi dijelaskan bahwasanya zona subduksi tidak dapat meleleh ya, dan dapat berubah dalam keadaan padat menjadi batuan baru, batuan metamorf. Ya. Lempeng samudra membungkuk di bawah lempeng benua. Lempeng samudra membungkuk di bawah lempeng benua. Kita lihat ya, samudra membungkuk di bawah lempeng benua. Nah, itu adalah subduksi membungkuk yang seperti ini tadi ya. Yang gambarnya seperti ini. Bentar. Nah, ini ya, membungkuk. Oke, mungkin kita lanjutkan pada bentar. Ini yang menjelaskan mengenai trans apa transform ya, transformasi terjadi di mana dua lempeng meluncur secara horizontal. Oh maaf, horizontal ya. Ya, kata San Andreas itu ya, yang sering sudah kita kenal. Yang bersama subduksi, konvergensi benua-benua. Oke. Nah, tadi setelah sudah dijelaskan di awal mengenai proses yang dari mesin internal, mesin panas internal dan eksternalnya, bahwasanya eh, bagian kerak itu bisa naik karena penyesuaian isostatik. Isostatik ini keseimbangan. Pergerakan vertikal bagian kerak bumi untuk mencapai keseimbangan. Jadi ketika sebagian kerak naik dari permukaan laut, batuan terkena atmosfer, mesin panas eksternal bumi, yaitu gerakan atau surya itu baru berperan. Oke. Oke. Di cuaca kita sebagian besar merupakan dari mesin panas matahari. Jadi udara panas ini naik dan tenggelam naik, lalu kita turun ke zona yang lebih dingin di utara dan selatan, yang seperti dijelaskan dalam sini. Ya, gelombang laut dihasilkan oleh angin. Kalau udaranya lembab itu hujan, salju. Ya. Nah, gambar ini bisa menunjukkan erosi, ya, erosi pengendapan dan pengangkatan. Jadi pengangkatan ke atas saat permukaan erosi sedimen diangkat ke laut dan menjadi batuan sedimen. Penyelesaian isostatik ini untuk melakukan seimbang. Nah, ini. Setelah kita bahas mengenai submateri itu, dan terakhir ada waktu geologi. Geologi ini tentu melibatkan uh, peristiwa yang terjadi di masa lampau ya, hingga hari ini, geologic time ya. Jadi bumi
Menyatakan eh, sudah berusia 4,6 miliar tahun. Jadi di sini setiap periodenya itu memiliki era nih, era kehidupan yang patut eh, diperhatikan saat itu mempunyai ciri sendiri ya pada setiap rentang waktunya. Dinosaurus itu masuk tidak pernah dimenangi oleh manusia karena selisih batas waktu dinosaurus muncul hingga punah itu manusia belum ada hingga beberapa juga kemudian itu berapa juta kemudian dari tahun itu baru manusia itu muncul. Cuma yang menjadi dasar saya karena manusia pertama adalah diadap sejak zaman dahulu. Saya kurang pasti ya, belum bisa membuktikan secara pasti. Tapi dalam Islam, uh, bahwa manusia pertama tetap uh, Nabi Adam dan kemungkinan jauh sebelum dinosaurus itu ada. Tapi kita lanjut ke dari selanjutnya saja ya. Kalau di pertanyaan itu sempat tersinggung ya. Jadi mengenai persentase waktu geologi dipertimbangkan oleh abad terakhir. Ini bumi yang berusia 4,56 miliar ya. Kalau diperhitungkan dengan abad terakhir 100 tahun ya, berarti persentasenya itu 0,00 sekian 217%. Ini sempat jadi soal perhitungan ya, waktu geologi yang telah kami kerjakan. Oke. Mungkin bisa jadi bab satu, sekarang kita lanjut di bab dua. Interior bumi dan sifat geofisika. Interior bumi sendiri, tadi sempat disinggung, ada kerak, ada moho ya, dan menyebutkan lapisan moho ini perbatasan ya, batas antara lapisan kerak dan lapisan mantel. Sudah inti ya, core, inner core. Oke, sebelum kita menuju pembahasan, ini melanjutkan tadi sempat disinggung bahasanya sebagai pengantarnya tadi menjelaskan interior bumi itu seperti apa ya, yang ada batas-batas berhubungan lempeng tektonik ya, ada pergerakan di dalam bumi, gaya tektonik, ke, ke mesin internal, mesin eksternal, ada juga tadi yang saya jelaskan. Hmm, ya, lempeng tektonik, divergen, konvergen, transform itu termasuk dari batas lempengnya, mesin panas, mesin panas internal, eksternal, waktu geologi. Nah, itu bagian menjadi bab pertama. Bab kedua, ini lebih mendalami tentang art interior ya, desain interior dan sifat dari geofisika ya. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya ada kelas ya, kelas nikmat, mantel, dan core T ya. Ada kayak gravitasi, ya, magnet, magnet bumi ya. Terus ada geothermal yang panas bumi ini beberapa sub materi yang dari bab 2 ini menunjang dalam metode eksplorasi geofisika. Nah, saya dapat menyatakan seperti ini karena saya sebelum ini mendapatkan tugas melakukan resum dari tugas pengantar ilmu kebumian yang dimana menjelaskan metode eksplorasi geofisika itu ada seismik dan non seismik ya. Seismik itu ada yang refraksi dan refleksi ya. Refraksi itu pembelokan dan refleksi itu pemantulan ya. Dan akan dibahas juga di sini ya gelombang seismik ya. Juga graviti ya, gravitasi, magnet, panas bumi ini masuk bagian dari non seismik ya, seismik kurang lebih seperti itu. Oke, masuk pada gelombang seismik.
Jadi gelombang seismik itu kalau kita mudah mudah dalam pemahamannya, buktinya itu melalui ya, evidence from seismic wave. Buktinya itu melalui gempa besar ya, yang ada gelombang, ya, mana ini jadi contoh salah satunya itu mulai dari bagian dalam bumi ya. Ini melalui pantulan seismiknya. Karena kembalinya sebagai energi gelombang seismik ke permukaan bumi setelah gelombang tersebut memantul dari batas batuan. Karena mantulan dari gelombang itu akan merekam bagaimana dalam bumi itu. Direkamnya itu melalui seismogram ya, alatnya seismogram. Oke. Nah, dalam gelombang seismik itu juga banyak metode. Ini yang telah saya sebutkan, sempat saya singgung di awal sebelumnya karena refraksi ya, pembelokan ya. Kan gelombang seismik saat melewati material-material lain. Terkadang dalam uh, pembelokan ini pindahnya gelombang itu atau adanya pembelokan tadi itu terjadi ketika kecepatan gelombang itu berbeda di setiap lapisan yang dilewati ya. Akan saya tampilkan, akan saya tampilkan, saya tampilkan juga. Oh, sebentar. Nah, ini merupakan contoh dari refraksi pembelokan ya. Dan kalau refleksi tadi pemantulan, maka pengamatan mudahnya ini melalui gambar ini ya, pemantulan. Ada gempa gelombang, lapis A, lalu kembali ke stasiun seismik ini. Mungkin bisa secara perbedaan gambar. Ya, kalau refleksi tidak menembus tempat ini, melewati batasan lapisan ke bawah. Jadi, nah, kalau ini, refraksi ini lebih bisa, kalau di sini keterangannya mendeteksi batas lapis batuan. Oke, karena gampangannya seperti itu. Ya, jalur melengkung, gelombang seismik, oke. Itu untuk gelombang, ya, gelombang seismik, refleksi dan refleksi. Iya, ya, ya, benar. Nah, sekarang ini eh, gelombang juga ya, masih gelombang dari studi tentang seismiknya mengenai gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang gelombang P sendiri ini lebih cenderung datar ya. Kalau S itu yang ini terlipat-lipat. Saya kasih contoh. Oh, dari gelombang S itu yang gelombang. Ya nantilah kita lanjutkan nanti. Sementara ini dulu. Jadi seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya ada lapisan. Ini lebih detailnya lagi. Kita kembali membahas lapisan morofik ya. Morofik ya ini antara rak dan mantel.
bersih. Ada juga diketahui litosfer ya, yang permukaan atasnya tadi keras. Stenosfer ini yang lebih lunak sebelum ke mantel. Oke. Nah, eh, juga di sini dipaparkan bahwasanya ada studi yang menjelaskan, sebentar. Nah, ini menjelaskan gelombang seismik yang dimana pada kedalaman 70 hingga 125 bergeraknya lebih lambat dibandingkan lapisan yang lebih dangkal. Ya. Semakin dalam lapisan, kalau untuk dilakukan pengeboran, kita membuat pengeboran juga. Sempat dikatakan studi yang di Rusia yang mengebor hingga kedalaman berapa kali, di 12 ya kalau nggak salah. Itu sudah tidak kuat ya alat mata karena di sini sebentar ya. Nah, karena di sini ini masuk bagian akhir nanti. Eh, dikatakan bahwa rata-rata kenaikan suhu adalah 25 derajat per kilometer dalamannya. Jadi semakin dalam tuh suhunya semakin tinggi. Ya, jadi ketahanan dari material yang ada di dalam juga akan melakukan penyesuaian ya di lingkungannya. Terlebih lagi kalau melakukan pengubahan di dalam itu pasti ada tekanan selain dari eh, lapisan, dan juga dari suhu. Gitu. Jadi membuat kita melakukan pengobaran itu sangat sulit jika terlalu. Karena berdasarkan studi yang menyatakan bahwa pernah mengoper 12 kilometer sudah tidak kuat. Ya. Kita kembali lagi ke awal, kembali lagi, ya ini sudah. Oke. Jadi yang sempat saya katakan, ya gelombang seismik ini membantu dalam metode eksplorasi geofisika. Jadi kita bisa melihat bagaimana uh, dalam permukaan bumi itu seperti apa. Ya, ini merupakan data seismik ya, yang didapatkan dari gelombang. Oke. Nah, komposisi inti ini diketahui bahwa kepadatan saluran bumi itu 5,5 gram per centimeter kubik. Batuan kerak bumi 2,7. Itu, itu bahwa apa komposisi bumi itu terbuat dari logam-logam batuan silikat ya, dan dinyatakan kemungkinannya itu si ya, karena yang menjadi acuannya tadi padatan seluruh bumi yang diketahui 5,5 gram, batuan gerak bumi relatif rendah 2,7. Nah, kondisi seperti itu. Nah, diketahui dalam jika kerak dan mantel memiliki sekitar 85% volume bumi, eh, maka inti bumi harus sangat berat untuk meningkatkan menjadi 5,5 gram. Jadi perhitungan kepadatan ini jadi acuan ya. Intinya seperti itu.
Keberadaan dalam saluran bumi ini jadi acuan untuk menentukan eh, bumi ini komposisinya terbuat dari apa. Dan dinyatakan logam-logam silika tadi, ya, yang kemungkinannya adalah besi. Itu dinyatakan karena karena melihat acuan dari itu tadi. eh Patatan. Ya. Nah, tanya batas inti mantelnya, batas antara inti, ya, dan mantel ini terdapat sebagai lapisan D, ya, mantel bawah, dan ini adalah inti, ini adalah D lapisan yang diantaranya. Lapisan D itu apa? Ya, oke. Oke. Zona kecepatan sangat rendah (OVZ) yang bentuk batas bergelombang disebabkan oleh inti panas yang melelehkan batuan mantel di atasnya. Jadi ada dapat silikat besi yang kurang padat bersama dengan besi cair naik terkumpul dalam lapisan rata sepanjang di mantel. Ya, ini yang tidak rata ini, ya. Naik, ya, tadi karena ada endapan silikat besi yang kurang padat dan tekanan dari endapan yang menembus panjang batas menyebabkan sebagian besi cair tekan keluar pori-porinya. Oke. Oke. Selanjutnya bahasan mengenai isostasi, ya. Isostasi itu seperti apa? Isostasi kembali lagi seperti bab sebelumnya, ya, ini keseimbangan. Jadi eh, keseimbangan ini bisa divisualisasikan memberikan sebuah gaya apung seperti ini. Ini ini juga contoh lain, ya, dari seimbangan, penyesuaian keseimbangan statik. Oke, kita lanjutkan dari pengukuran gravitasi. Bahwasanya gravitasi itu ah, yang buat kembali ke pusat bumi, ya, gravitasi. Gravitasi ini juga menjadi eh, salah satu metode eksplorasi geofisikan seismik yang di mana eh, ini gaya tektonik bagian tengah yang pada intinya batuan-batuan padat ini, ya, batuan-batuan padat itu menunjukkan adanya anomali gravitasi. Bahwasanya dijelaskan anomali gravitasi positif, terutama yang kecil, juga dapat disebabkan oleh gravitasi lokal batuan padat, ya, seperti biji logam. Ini merupakan gambarnya. Jadi intinya seperti ini.
Gravitasi ini dipengaruhi oleh kerapatan batuan di bawahnya ya. Batuan padat yang saya sebutkan tadi itu menarik massa di dalam alatnya. Alatnya ini gravimeter sehingga meregangkan pegas. Nah, ini dari metode gravitasi ini bisa menyelidiki endapan biji eh, apa yang ada di dalam bawah permukaan. Ini termasuk salah satu metode eksplorasi. Dan juga ada medan magnet bumi ya. Medan magnet bumi ini garis gaya magnet yang tak terlihat yang mengelilingi bumi ya. Yang kita itu disebut ada dua ya, utara dan selatan, dipolar. Jadi medan magnet bumi ini yang juga mempengaruhi navigasi kompas ya. Nah, sebelumnya telah dilakukan tikung geologi fisik mengenai alat ya, kompas, pengukuran kompas, terus eh, Armin, GPS Armin ya. Nah, itu termasuk kalau kompas dasar teorinya melalui garis-garis magnet yang mengelilingi bumi. Belakangan studi geofisika diarahkan pada sumber magnetisme bumi, laju perubahan posisi kutub bersama dengan kekuatan magnet sangat menunjukkan bahwa metode di dalam logam cair. Nah, ini dia yang menjadi uh, acuan juga dalam penggunaan metode magnet menentukan apa yang ada dalam bumi jadi acuannya ini menunjukkan bahwa medan magnet dihasilkan di dalam logam cair. Oke, ini medan magnet bumi penggambaran kenal media internal batang magnet dan medan magnet. Oke, singkat. Nah, ini merupakan visualisasi eh, pergerakan magnet bumi dari utara ke selatan dan sebaliknya ya ini selatan ke utara ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada arah ya, ada magnet yang mengarah ke kutub utara. Jadi sebelumnya juga dalam pengantar teknik geofisika dilakukan mengenai titik ya, temperatur biologis ketika mendingin di bawahnya itu akan akan merekam magnetiknya dan ketika di atas temperatur itu nanti akan berbeda. Kalau dipanaskan, data magnetik akan tetap tersimpan dan ketika dipelajari dapat mengungkap arah magnet bumi pada saat lava tersebut membeku. Yang ingin menjelaskan. Dan yang terakhir mengenai panas dalam bumi geotermal ya, kenaikan suhu seiring jadi geotermal lah ya. Yang diketahui tadi, yang saya sebutkan bahwasanya bumi memiliki kenaikan suhu rata-rata 25 derajat Celcius per kilometer. Saya sebutkan tadi mengenai pengukuran dalam bumi terbatas ya untuk alasan. Yang terakhir aliran panas, ini kehilangan panas secara bertahap. Jadi hmm, semakin lebar ini menunjukkan ketidakpastian estimasi dari perkiraan suhu dan tekanan. Jadi semakin kecil rapat itu biasanya lebih pasti atau meminimalisir angka ketidakpastiannya. Jadi ini masih dalam rentang kedalaman 1000 ya, 3000 udah mulai masuk
inti, masih sampai D ya. Antara mantel dan inti tadi kan ada di layer, masih mungkin kan. Masuk inti itu sangat besar ya ini. Ini menunjukkan tentang ketidakpastiannya semakin lebar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Penjelasan dalam pemahaman saya mengenai eh, bab pertama tadi ada pengenalan dasar geologi, dasar data tektonik, dan konsepnya. Dan yang ini terakhir adalah bab kedua, ini interior bumi dan sifat geofisika. Pada sebelumnya tadi, dalam sebentar ya, bab dua, ini adalah pengembangan dari bab satu. Karena apa? Pada bab satu tadi dijelaskan eh, pengenalannya aja ya. Jadi meninjau konsep geofisika, geologi fisik maksud saya. Konsep pentingnya ada mesin panas eksternal dari bumi, dan kalau internal dari kedalaman ya, itu yang memicu semakin dalam permukaan. Jadi tiap mantel pada permukaan tertentu itu memiliki suhu yang beda ya. Lalu ada juga lempeng tektonik yang berhubungan dengan batas-batas divergen, konvergen, zona subduksi. Lalu ada kalau divergen di arahnya eh, berlawanan atau berpisah sama lain, transform ini perubahan secara horizontal tadi ditunjukkan. Terus ada juga terakhir waktu, dialog waktu. Itu pada intinya untuk bab satu, untuk bab dua tadi penjelasan lebih dalam mengenai metode eksplorasi fisika ya, dari gelombang seismik, nah, dari buminya, ada kerak, mantel, inti, yang tadi ada morofik ya, ada lapisan D, ada mantel dan inti, terus ada isostatik, ini adalah keseimbangan untuk menyeimbangkan seperti tadi kayak apung ya, yang dijelaskan melalui visualisasi grafik, maaf, maksudnya gambar. Terus ada kayak gravitasi, ini juga menjadi salah satu metode eksplorasi untuk mengetahui keberadaan apa yang ada di dalam permukaan. Gravitasi yang tadi uh, dari batuan padat ya, tadi menunjukkan namanya pada gravitimeter ini. Terus ada juga kayak garis magnet yang mengelilingi bumi, di mana ini dalam studi geofisika pemanfaatan metode ini itu menjadi keberlanjutan yang terus ditingkatkan tentunya ya semua untuk ini. Nah, karena dijelaskan pada tadi ada garis yang membalikan eh, rekamannya ketika bahwa titik kuring merekam garis-garis. Dan nanti setelah dijelaskan oleh gambar, ada panah yang balikan ya itu merekam eh, daya magnet dan apa aja yang terjadi. Dan terakhir ada panas bumi, thermal gradient. Jelaskan kedalamannya, kilometernya itu 25 derajat Celcius. Oke, mungkin itu saja singkat kesimpulannya dari apa yang telah sampaikan. Mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi semua orang yang menonton, dan juga bagi terutama pribadi dari diri saya untuk terus belajar mengenai geofisika. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.